Kita tahu hepar itu berada di mana? Di dalam rongga di bagian bawah, ya kan? Bagian ini di dekat iga terakhir di bawah itu kan. Nah normalnya kan dia tidak teraba karena dia berada di dalam. Nah kalau seandainya dia mengalami pembesaran, nah nanti kita akan bisa meraba ke pinggir dari hepar itu. Kalau dia membesar, berarti dia membesar, kemudian dia pasti akan bergerak turun ke bawah, ya kan? Nah itu yang kita raba. Cara merabanya seperti apa? Kita minta pasien menaikkan pakaian, ya, kita mulai dari bawah, ya. Kita mulai dari bawah seperti ini. Kita minta pasien untuk menarik nafas inspirasi, ya. Pada saat pasien inspirasi, tangan kita menekan. Nanti pada saat dia ekspirasi, kita gerakkan tangan kita ke atas. Jadi nanti ada. Jadi pasien ini kan heparnya misalnya, kalau seandainya pasiennya mengendalikan nafas, kita tekan, nah kan berarti ini mengumum. Nanti pada saat dia ekspirasi dia kan turun, nah kita berat ke atas. Jadi kalau memang ada pembesaran kita akan meraba, ya ketemu dia begini, gitu ya. Jadi coba Pak tarik nafas kemudian keluarkan di perut ya. Nah, terus lepasin, langsung lepasin. Kayak bernafas biasa aja. Nah terus dari perut. Oke, lepasan lagi. Nah ini dia, tidak teraba ya, karena jari kita masih bisa masuk ke dalam ininya ya. Jadi hepar tidak teraba, itu ya. Nah kalau untuk limfa kan posisinya di kuadran kiri. Nah ini kita pakai namanya titik Scrivener. Jadi kita bentuk garis diagonal ya, dari sini sampai ke atas insisis sebelah kanan. Kita bagi menjadi dari Scrivener 1 sampai 8. Ini kita bagi 4, ini kita bagi 4 lagi ya. Nah cara ininya sama, pemeriksanya sama seperti tadi. Jadi pasien inspirasi kita tekan, ekspirasi kita gerakan ke atas, terus bergerak sampai ke sini menghilang ya. Nanti kita lihat kalau seandainya kita raba limpanya di sini pembesarannya, berarti dia ilian teraba Scrivener 4 itu. Jadi itu titik-titik membagi untuk mengetahui sampai di mana pembesarannya ya. Ya dibagi sama aja, kita ilustrasikan. Jadi ini kan begini ya, dia kan begini, bagi 2 berarti ini 4, ini 2 sini, berarti ini Scrivener ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga, berarti ini 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Oke, coba Kak. Nafas dari perut. Jadi perutnya yang mengembang habis. Nah, tuh. Oke, lagi. Oke. Berarti itu limfanya tidak teraba. Itu ya, itu untuk hepar sama lien atau limpa. Ya itu palpasi. Kemudian juga kita bisa tanyakan ada nyeri tekan atau enggak. Kalau seandainya pasien mengeluhkan nyeri di perut kanan bawah, nah kita coba ada nyeri tekan atau enggak, terus ada nyeri lepas atau tidak. Jadi kita tekan, kita tanya sakit nggak Pak? Enggak. Kemudian kita lepaskan tiba-tiba. Nah sakit apa enggak? Itu namanya nyeri lepas. Ya, itu palpasi. Kemudian posisi. Kalau 2 tangan berarti gini. Nah, tapi lebih enak dengan 1 tangan aja. Prinsipnya sama, tetap pasien inspirasi. Nah, pada saat inspirasi yang kita menekan, inspirasi yang kita ke atas. Ya. Tuh, jangan lupa posisi lutut ditekuk. Kemudian, nah perkusi. Perkusi itu gunanya untuk kita bisa menilai batas hepar, ya. Batas hepar kalau memang terjadi pergeseran, ya, jadi pembesaran, kemudian di limfanya juga, ya. Jadi perkusi sama
bisa kita ini. Nah, ini mulai berubah ya. Nah, berarti di sinilah batas bawah hyper ya. Begitu juga dengan limpa kita terusin. Oke. Terus Bu, kalau limpanya berarti itu merah atau memang dari enggak dari sini. Kalau limpa itu cuma untuk yang tadi pembesaran ya. Nah, kemudian kita masuk ke perkusi auskultasi. Nah, auskultasi kita menggunakan stetoskop untuk mendengar. Kita mau dengar apa? Bising usus. Jadi misalnya pada pasien diare misalnya kita akan mendengarkan bising ususnya meningkat. Ya, jadi kayak ini keruk itu makin lebih intens dibandingkan yang normal. Terus satu lagi bisa juga untuk ngecek efek setelah anestesinya udah hilang apa belum. Biasanya pada pasien-pasien yang habis operasi anestesi. Nah, jadi kan biasanya kalau untuk mau minum, mau makan, kita tunggu dulu ususnya sudah mulai ini lagi bekerja lagi supaya pasien nanti jangan sampai makanan itu terhalang. Jadi nanti pasien bisa muntah, bisa kembung. Jadi kita tunggu sekian jam, nanti baru kita cek bising ususnya. Kalau misalnya bising ususnya udah ada, atau kalau nggak pasien kentut. Kalau pasien kentut berarti kan ususnya udah aktif lagi, gitu ya, udah bekerja, udah normal. Nah, kalau misalnya pasien yang nggak kentut-kentut, karena susah juga nggak kentut, ya. Jadi kita dengar bising usus. Kalau bising ususnya sudah ada, berarti udah boleh pasiennya angsur-angsur minum sedikit, jangan langsung banyak. itu sudah hilang efek anestesi? Iya, sudah hilang efek anestesi. Begitu. Iya, sudah. Kandung peduh sama berarti kita raba di bawah heparnya. Jadi kita tekan lebih ke dalam lagi. Teraba apa tidak? Nah, ginjal lagi ya. Ginjal, kita lakukan pemeriksaan balotemen namanya. Jadi balotemen itu kalau kita mau periksa ginjal tangan misalnya, jadi satu tangan di bawah. Ini, nah tangan kita di atas menekan. Ini kita tekan dari atas. Nah, nanti kalau misalnya ginjalnya membesar, pasti akan teraba di bawah. Ya, jadi kayak ada pantulan. Ya, kita tekan di atas, teraba di bawah. Itu yang balotemen positif. Ya. Kemudian satu lagi nyeri ketok. Coba duduk. Nah, kita nyeri ketok itu kita ambil di daerah costovertebrae ya, di sudut costovertebrae di sini. Ini ya. Satu telapak tangan kita tempel ke punggung pasien. Kemudian kita ketuk seperti ini. Sakit, Pak? Nah, gitu ya. Sakit, Pak? Nah. Kalau seandainya ada peradangan pada kapsul ginjal, misalnya itu nyeri. Ya, jadi kalau kita ketuk, pasien akan meringis kesakitan. Gitu. Ya. Jadi ada apa tadi? Inspeksi, palpasi harus dilatih bagaimana pemeriksaan hepar, lien tadi, kemudian balotemen, nyeri tekan, nyeri lepas. Kemudian apa lagi? Perkusi, ya, auskultasi bising usus. Bu, berarti kalau yang pemeriksaan kandung empedunya itu sama kayak hepar. Jadi sekalian kita periksa hepar, sekaligus kita meriksa kandung empedunya, kita raba. Izin bertanya, Bu, kalau misalnya ginjalnya, kalau kan pemeriksaannya sebelah kanan, kalau pemeriksaan ginjal sebelah sini kan bisa, kalau di sebelah kiri gimana, Bu? Sama. Jadi kita tetap berada di sebelah kanan, kita pindah lagi ke sebelah. Kalau penggunaan stetoskop, Bu, bunyi kita merabanya di perut bagian mana, Bu? Di kalian perut semuanya kita dengar bising ususnya. Bising usus ini aja.
abdomen. Coba udah pernah dengar visi musuh sendiri? Barusan Huruf siapa itu? Bunyinya persis kayak bunyi sama kayak gitu, cuma lebih